Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Kepemilikan Asing, Kinerja Perusahaan, dan Volatilitas Return. Yang pertama, masuk ke deskripsi data. Kriteria sampel yang diambil adalah perusahaan non-keuangan yang memiliki kepemilikan asing dan tercatat aktif di BEI tahun 2020 sampai 2022. Jumlah sampel terdiri atas 286 perusahaan. Sehingga jumlah pengamatannya sebanyak 858 pengamatan. Yang kedua, analisis statistik deskriptif. Dapat kita lihat bahwa variabel kepemilikan asing memiliki nilai minimum 0,0051, nilai maksimum 1, rata-rata 0,354, dan standar deviasi 0,286. Data ini menunjukkan nilai rata-rata lebih tinggi daripada standar deviasinya. Artinya, sebaran data variabel kepemilikan asing menyebar secara homogen. Kemudian variabel ROA memiliki nilai minimum negatif 28,98, nilai maksimumnya 66,46, rata-ratanya 3,571, dan standar deviasinya 8,98. Data ini menunjukkan rata-rata lebih rendah daripada standar deviasinya. Artinya, sebaran data variabel ROA menyebar secara heterogen. Yang ketiga, pemilihan metode estimasi yang terbaik. Metode yang digunakan untuk melakukan estimasi model regresi data panel antara lain ada Common Effect Model atau disingkat CEM, Fixed Effect Model atau disingkat FEM, kemudian ada Random Effect Model atau disingkat REM. Uji yang dapat digunakan untuk memilih model regresi data panel yang paling cocok di antara CEM, FEM, atau REM antara lain ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Legret multiplier. Uji Chow itu digunakan untuk memilih antara CEM atau FEM, kemudian uji Hausman itu digunakan untuk memilih antara FEM atau REM, dan uji Legret multiplier itu digunakan untuk memilih antara REM atau CEM. Hasilnya dapat dilihat pada tabel. Pada uji Chow, itu dapat dilihat bahwa ke-9 model itu menolak hipotesis 0 karena probabilitasnya kurang dari 5%, yang artinya bahwa fixed effect model lebih tepat digunakan daripada common effect model. Kemudian pada uji Hausman dapat dilihat bahwa pada model 3 dan model 9 menunjukkan hipotesis 0 diterima karena probabilitasnya lebih dari 5%. Yang artinya random effect model itu lebih tepat digunakan daripada fixed effect model. Kemudian lainnya untuk model 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu menunjukkan bahwa hipotesis nolnya itu ditolak karena probabilitasnya kurang dari 5%. Yang artinya fixed effect model lebih tepat digunakan daripada random effect model. Selanjutnya model 3 dan model 9 itu menunjukkan hasil yang berbeda pada uji Chow dan uji Hausman. Pada uji Chow itu lebih tepat menggunakan fixed effect model, namun pada uji Hausman itu lebih tepat menggunakan random effect model. Nah, untuk itu dilakukan uji Legret multiplier untuk memastikan ketepatan pemilihan model regresi. Dari hasil uji Legret multiplier, untuk memastikan ketepatan pemilihan model regresi, menunjukkan bahwa hipotesis nolnya itu ditolak karena probabilitasnya kurang dari 5%. Yang artinya random effect model itu lebih tepat digunakan daripada common effect model. Kesimpulannya adalah untuk model 3 dan model 9 itu lebih tepat menggunakan random effect model, sedangkan yang lainnya model 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu lebih cocok menggunakan fixed effect model. Yang keempat adalah uji asumsi klasik. Dapat dilihat pada uji normalitas,
itu menunjukkan bahwa probabilitas Jarque-Vera kurang dari 5%. Untuk itu, data tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun, menurut Bujarati dan Porter tahun 2009, hal ini dianggap wajar, terutama dalam penelitian dengan jumlah observasi yang lebih dari 100, di mana datanya itu abnormal. Sehingga asumsi normalitas itu tidak dianggap memiliki dampak signifikan pada model regresi. Kemudian pada uji multikolinearitas, nilai FIF menunjukkan angka di bawah 10. Hal ini berarti data terbebas dari multikolinearitas. Pada uji autokorelasi, nilai uji Darwin-Watson menunjukkan angka 1,99. Hal ini berarti bahwa data terbebas dari autokorelasi. Yang terakhir, pada uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa nilai uji White pada kinerja perusahaan sebesar 0,04, yaitu lebih kecil dari 5%. Hal ini berarti terjadi heteroskedastisitas. Namun, efek heteroskedastisitas ini dapat diantisipasi dengan menggunakan opsi yang sudah ada dalam software Fuse. Sehingga regresi data panel yang dihasilkan dalam penelitian ini sudah menghilangkan efek heteroskedastisitas yang sudah ada dalam software Fuse tersebut. Kemudian, nilai uji White pada volatilitas return menunjukkan nilai 0,27, yaitu lebih besar dari 5%. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah model persamaan regresi dari ke-9 model. Pada model persamaan regresi yang pertama, dapat dilihat bahwa konstanta bernilai negatif, yaitu negatif 197,5. Hal ini menunjukkan bahwa ROA akan memiliki nilai negatif 197,5 apabila variabel kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage, dan X itu sama dengan 0. Nah, variabel Foring dan variabel Foring dan leverage itu memiliki koefisien negatif. Maka, ketika variabel Foring dan X naik satu satuan, itu akan menyebabkan nilai ROA-nya turun senilai koefisien masing-masing variabel. Sedangkan variabel size dan X memiliki koefisien positif. Maka ketika variabel size dan X itu naik satu satuan, akan menyebabkan nilai ROA-nya naik, sehingga senilai koefisien masing-masing variabel. Dengan asumsi variabel lainnya itu tidak mengalami perubahan. Selanjutnya adalah hasil dari uji F. Dapat dilihat bahwa model 1, 2, dan 3 memiliki probabilitas kurang dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage, dan usia perusahaan itu secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan Tobin-Skew. Kemudian untuk model 4, 5, dan 6 juga memiliki probabilitas kurang dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage, usia perusahaan, dan turnover secara serentak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas return yang diukur dengan standar deviasi ROA, standar deviasi ROE, dan standar deviasi return. Selanjutnya untuk model 789 juga memiliki probabilitas kurang dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing, port size, ukuran perusahaan, leverage, dan usia perusahaan secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan Tobin-Skew. Selanjutnya, berikut adalah hasil dari uji T. Model 1 itu menunjukkan probabilitas kurang dari 5%. Maka kesimpulannya adalah
baik kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage, dan usia perusahaan, itu masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Kemudian untuk model 2 menunjukkan probabilitas kurang dari 5%. Maka kesimpulannya adalah baik kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage, dan IK masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROE. Kemudian model 3 itu juga menunjukkan bahwa kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage itu masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin skew karena probabilitasnya kurang dari 5%. Namun, probabilitas usia perusahaan itu lebih dari 5%, maka kesimpulannya usia perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Tobin skew. Model 4 itu menunjukkan bahwa kepemilikan asing, ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan turnover masing-masing berpengaruh signifikan terhadap volatilitas return yang diproksikan dengan standar deviasi ROA karena memiliki probabilitas kurang dari 5%. Sedangkan untuk leverage memiliki probabilitas lebih dari 5%. Maka leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap standar deviasi ROA. Model 5 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan turnover masing-masing berpengaruh signifikan terhadap volatilitas return yang diproksikan dengan standar deviasi ROE karena memiliki probabilitas yang kurang dari 5%. Sedangkan kepemilikan asing dan leverage itu memiliki probabilitas yang lebih dari 5%. Yang artinya kepemilikan asing dan leverage masing-masing berpengaruh tidak signifikan terhadap standar deviasi ROE. Kemudian model 6 menunjukkan bahwa kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage, dan usia perusahaan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap volatilitas return yang diproksikan dengan standar deviasi return karena probabilitasnya kurang dari 5%. Sedangkan turnover menunjukkan probabilitas lebih dari 5%, sehingga turnover berpengaruh tidak signifikan terhadap standar deviasi return. Kemudian untuk model 7 itu menunjukkan bahwa kepemilikan asing, board size, perkalian antara kepemilikan asing dan board size, ukuran perusahaan, leverage, serta usia perusahaan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA karena probabilitasnya kurang dari 5%. Kemudian untuk model 8 memperlihatkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROE karena probabilitasnya lebih dari 5%. Sedangkan untuk board size, perkalian antara kepemilikan asing dan board size, ukuran perusahaan, leverage, serta usia perusahaan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap ROE karena probabilitasnya kurang dari 5%. Yang terakhir, model 9 memperlihatkan bahwa kepemilikan asing, board size, perkalian antara kepemilikan asing dan board size, ukuran perusahaan, serta usia perusahaan itu masing-masing berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin skew karena probabilitasnya lebih dari 5%. Namun leverage menunjukkan probabilitas kurang dari 5%, sehingga leverage itu berpengaruh terhadap Tobin skew. Selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi. Model 1 itu menunjukkan bahwa variabel kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA itu 95,38% dapat dijelaskan oleh variabel current, sales, leverage, dan E. Kemudian sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian untuk model 2 itu menunjukkan bahwa variabel kinerja yang diproksikan dengan ROE 94,8% dapat dijelaskan oleh variabel current, sales, leverage, dan E.
Untuk model 3, variabel Tobin skew 1,6% dapat dijelaskan oleh variabel Foreign, size, leverage, dan X. Untuk model 4, variabel volatilitas return yang diukur dengan standar deviasi ROA 87% dapat dijelaskan oleh variabel Foreign, size, leverage, X, dan turnover. Kemudian untuk variabel standar deviasi ROE 77% dapat dijelaskan oleh variabel Foreign, size, leverage, X, dan turnover. Selanjutnya untuk variabel volatilitas return dengan proxy standar deviasi return 75% dapat dijelaskan oleh variabel Foreign, size, leverage, X, dan turnover, begitu pula seterusnya. Selanjutnya adalah pembahasan. Dari uji T dapat dirangkum dalam tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengujian pada model regresi ketiga, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya, semakin tinggi kepemilikan asing, maka semakin baik kinerja perusahaan. Hasil ini konsisten dengan teori keagenan, di mana peran investor asing itu mampu mengatasi masalah keagenan yang nantinya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, masalah keagenan ini dapat dikurangi dengan adanya pengawasan yang efektif. Hasil studi ini juga konsisten dengan gagasan Noval tahun 2019 bahwa kepemilikan asing di Indonesia dalam jangka panjang itu menguntungkan perusahaan domestik karena pemantauan yang efektif, fasilitasi penggunaan teknologi, pengembangan pasar internasional, dan pengelolaan yang profesional. Hasil ini juga mendukung pandangan Huang dan Xu tahun 2009 bahwa kepemilikan asing itu membuat nilai Tobin skew lebih tinggi daripada saham yang dimiliki oleh investor domestik. Hal ini dikarenakan keunggulan teknologi, finansial, manajerial, dan pengalaman berinvestasi dari investor asing dapat mengatasi informasi yang asimetris. Berdasarkan bukti yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 itu diterima. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian pada model regresi keempat, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas return. Artinya, semakin tinggi kepemilikan asing, maka volatilitas returnnya semakin berkurang. Hasil ini konsisten dengan temuan Nova tahun 2009 yang mana ketika kepemilikan asing itu meningkat, maka akan mengurangi volatilitas return saham. Hal ini dikarenakan investor asing berperan dalam monitoring dan mengendalikan perusahaan sehingga volatilitas returnnya akan lebih rendah. Karena semakin tinggi volatilitas, maka semakin tinggi juga risikonya. Selain itu, investor asing membantu dalam pembagian risiko, transfer teknologi, dan melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Hasil ini juga membuktikan penelitian Ko tahun 2015 bahwa investor asing itu memiliki peran stabilisasi di pasar saham negara berkembang. Investor asing itu dapat meningkatkan kualitas informasi pada pasar saham domestik, dapat meningkatkan standar pelaporan, kontrol perusahaan, serta dapat mengontrol dan melaporkan biaya transaksi dengan lebih efisien. Hal ini membuat volatilitas return saham itu lebih rendah. Nah, berdasarkan bukti yang telah saya sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 itu diterima. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian pada model regresi ke-7 dan 8, dapat disimpulkan bahwa corporate governance yang diproksikan dengan board size itu dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dan kinerja perusahaan. Nah, konstanta negatif ini menunjukkan bahwa board size itu akan memperlemah pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan. Jadi board size itu adalah variabel pemoderasi yang akan memperlemah pengaruh hubungan antara kepemilikan asing dan kinerja perusahaan. Nah, hasil ini mendukung teori keagenan yang berpendapat bahwa efektivitas komunikasi kelompok itu akan berkurang melampaui ukuran kelompok tertentu. Konsekuensinya ada tekanan dari agen
yang mementingkan dirinya sendiri untuk memperluas ukuran dewan di luar tingkat memaksimalkan nilai yang mengarah ke hubungan terbalik antara ukuran dewan dan kinerja. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Nguyen tahun 2014 serta Haider dan Fang tahun 2016 yang juga melaporkan hubungan terbalik antara ukuran dewan dan kinerja. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa koordinasi dan masalah keagenan itu menjadi lebih parah dengan meningkatnya board size atau ukuran dewan. Berdasarkan bukti yang telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 itu diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.